Oke, sekarang sudah selesai. Eden udah nggak bisa nyerang lagi karena serangan yang tadi kalau udah selesai attack phase-nya nggak bisa nyerang lagi. Jadi yang selesai sekarang giliran Papa. Ya, Papa udah manggil hantu, udah aktifin kartu trap, udah ngambil kartu, sekarang giliran Papa. Nah, yang Papa lakukan adalah Papa tahu Eden punya attack 2200. Oh, cuma 2000 pasti kalah. Jadi yang akan Papa lakukan adalah pertama, Papa akan panggil Kaibamen. Teman-teman bisa lihat Kaibamen ini attack-nya cuma 200. Tapi kenapa dipanggil? Karena efeknya adalah dia bisa ditumbalin. Ya, ditumbalin untuk special summon Blue Eyes White Dragon dari tangan. Jadi gue akan tumbalin Kaibamen. Set. Panggil Blue Eyes White Dragon. Jas. Selamat datang di Dua Dadu. Kali ini gue lagi mau ngajarin anak gue. Saat ini usianya 8 tahun dan dia saat ini memang masih belajar bahasa Inggris ya. Tapi itu enggak menghalangi gue untuk mengajari dia salah satu trading card game favorit gue dulu sewaktu gue masih sekolah ya. Sekarang udah gak sekolah lagi. Waktu gue sekolah, gue senang banget sama TCG yang bernama Yu-Gi-Oh ya, Yu-Gi-Oh. Nah, jadi sekarang kita pakai dua structure deck yang masih original, belum dia papain. Di sini anak gue pilih Dark Magician, sedangkan gue pakai yang structure decknya Blue Eyes White Dragon. Ini adalah structure deck pertama Asian English di Indonesia. Jadi waktu Yu-Gi-Oh pertama kali muncul resmi Asian English itu starter decknya dua ini, Dark Magician dan Blue Eyes White Dragon. Oke, nah sekarang gue akan ngajarin anak gue dengan harapan teman-teman yang juga mau belajar Yu-Gi-Oh masih awam banget bisa ngikutin permainannya, karena dalam hal ini gue akan strip beberapa bukan rules lah ya, tapi bahasa Inggrisnya yang mungkin sebagian gue artiin langsung. Dan ini kita mainnya nggak strategikal banget, yang penting tahapan-tahapannya bisa dimengerti oleh anak gue dan teman-teman semua. Oke, kita mulai. Sekarang yang perlu kita pahami adalah di depan teman-teman sudah ada dua playmat ya, di mana masing-masing playmat itu terdapat beberapa kotak. Gue akan jelasin dulu. Kotak ini adalah kotak untuk deck, tumpukan kartu yang nanti akan kita mainkan. Itu disebutnya deck. Kita taruh di sini ya. Di atasnya itu ini adalah graveyard atau kuburan untuk kartu-kartu yang sudah selesai dipakai. Kemudian ini adalah kartu cadangannya ya, biasanya untuk naruh kartu seperti fusion ya, kartu gabungan. Kemudian di atasnya sini ini adalah kartu field spell, kartu arena yang mengubah efek di keseluruhan arenanya. Gue lupa apakah kartu fusion itu di sini atau di luar, tapi seingat gue di sini. Correct me if I'm wrong ya, siapa tahu gue salah, bisa dikoreksi di komentar. Oke, sekarang itu adalah arenanya. Nah, sebelum memulai, masing-masing pemain akan draw 5 kartu. Nah, sekarang Eden kita akan mulai ya. Kita ambil 5 kartu sebagai awal. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ini baru belajar, gue akan buka aja di sini ya. Kartunya apa, Eden juga boleh dibuka aja. Nah, untuk permainan aslinya nanti tentunya lawan nggak boleh melihat kartu lawan lainnya. Ya, jadi kartu yang dipegang hanya terbuka untuk dirinya sendiri. Gitu. Ini 5 kartu, ingat 5. Nah, kita buka. Nah, sekarang sudah ada 5 kartu. Gue jelasin sedikit ya. Kartu yang berwarna hijau seperti ini adalah kartu spell ya, aktifinnya biasanya bisa kapanpun. Untuk kartu yang warna ungu ini adalah kartu jebakan atau trap card. Dia ngaktifinnya nggak bisa langsung kayak spell, jadi harus di set up dulu, ditaruh dulu. Di mana? Di bagian sini. Ini adalah kartu tempat naruh kartu spell atau trap. Sedangkan yang di sini ini adalah untuk naruh kartu monster. Ada lagi 2 slot tambahan, ini adalah kartu untuk monster juga ya, special summon, tapi saat ini nggak gue pakai.
gue pun juga belum mengerti ya. Ini kalau usah buat link summon atau apa namanya, jujur gue belum mengerti. Jadi gue tahu adalah ini buat kartu tempat monster, tempat untuk kartu monster, ini tempat untuk shield atau spell atau trap card. Oke, jadi ini adalah spell, ini adalah trap ya. Cara aktifnya adalah ditaruh di sini dulu, baru next turn-nya bisa dipakai. Oke. Nah, ini udah kartu monsternya ya, kartu monster. Nanti gue akan kasih lihat bagaimana cara kita mengeluarkan atau summoning monsternya. Oke. Kita udah punya 5 kartu. Sekarang giliran akan ada di gue ya untuk belajar kali ini. Jadi dan Papa punya 5 kartu, Papa akan normal summon ya. Summon satu kartu dulu. Alexandrite Dragon ini attack-nya 2000 ya, normal, monster normal attack-nya 2000. Ya teman-teman, normalnya monster yang bisa dipanggil cuma satu kalau dia normal monster. Tapi ada case-case tertentu kalau tulisannya di kartu special summon. Special summon tuh bisa berapapun. Tapi kalau normal summon cuma bisa satu kali. Nah, dalam kondisi gue udah normal summon satu monster, jadi gue nggak bisa normal summon monster lainnya. Oke, nah gue udah taruh satu monster, kemudian gue akan taruh kartu jebakan, ya. Dan gue adalah orang pertama yang main, jadi gue nggak boleh langsung nyerang, ya. Gue hanya bisa taruh monster, normal atau special summon. Setelah itu that's it, nggak bisa nyerang. Oke, berarti gue selesai. Oh sorry, sebelum permainan dimulai, ya waktu mau mulai, jangan lupa ambil dulu satu kartu, ya satu kartu. Oke, gue selesai. Kan Raiden, betul, dimulai dengan ngambil satu kartu. Nah, kartu apa tuh Raiden? Oke, Witch ya. Sekarang posisinya adalah gue punya kartu attack-nya 2000. Di kartu Raiden ada nggak yang attack-nya 2000? Nggak ada. Jadi basically Raiden itu nggak bisa nyerang gue karena dia harus punya attack yang lebih besar dari gue untuk ngebunuh monster ini. Jadi kalau nggak ada monster, maka monster gue berpotensi nyerang langsung ke Raiden. Saat ini kita pakai life point masing-masing 2000 untuk belajar biar cepet ya, 2000 aja. Tapi kalau gue langsung attack Raiden tanpa ada monster yang menghalangi, itu pasti mati. Jadi yang bisa Raiden lakukan saat ini adalah Raiden akan bertahan menggunakan monsternya. Oke. Jadi yang bisa Raiden lakukan adalah Raiden akan mengambil satu monster yang ini ya. Ini attack-nya 1100, defense-nya 1200. Dia akan ambil ini. Nah, sekarang taruh dengan posisi bertahan. Ditutup face down. Oke. Kemudian, Raiden bisa taruh kartu jebakan. Ya, ini adalah kartu Mirror Force. Efeknya adalah, kalau misalnya musuh declare serangan, ya, kalau ini aktif, maka seluruh monster yang lagi menyerang posisinya akan hancur. Oke, Raiden silakan taruh kartu jebakannya. Oke, jadi saat ini Raiden memang kartunya dalam posisi tidak menguntungkan karena monsternya lemah-lemah dibandingkan monster gue. Tapi dia juga udah menyiapkan jebakan. Oke, selesai, Raiden nggak bisa nyerang, Raiden sudah taruh kartu dan that's it. Sekarang masuk ke giliran gue. Gue akan ambil satu kartu. Oke. Nah, sekarang yang akan gue lakukan adalah gue mau panggil monster ini. Oke, attack-nya cuma 300 ya. Sekarang posisi adalah gue akan serang Raiden. Ya. Pakai monster yang attack-nya 2000, serang ke sini. Oke. Papa serang, nak. Serang. Kita buka. Nah, kita buka. Set. Kalau misalnya defense-nya lebih besar dari attack gue, maka selisih damage-nya akan masuk ke gue. Ya. Tapi kalau defense-nya lebih kecil, dalam hal ini Raiden punya monster defense-nya lebih kecil, 1200, attack gue 2000, ya, selisihnya nggak masuk kemanapun. Jadi, walaupun defense-nya 0, attack-nya jutaan sekalipun, ya, Raiden akan aman karena seluruh damage-nya diserap oleh monster ini. Oke, ini diserang, attack-nya lebih besar dari defense-nya, monster ini hancur. Oke. Nah, saat ini Raiden nggak punya pelindung, ya. Jadi yang yang akan dilakukan adalah gue akan nyerang Raiden dengan attack 300. Set. Nah, sekarang Raiden mau terima nggak
atau Raiden pakai aktifin jebakan. Jebakan aktifin. Oh tidak. Inilah fungsinya. Jadi waktu gue nyerang, ya sebenarnya Raiden di awal bisa pakai ini, teman-teman. Jadi waktu tadi ada monsternya masih melindungi, dia bisa pakai itu agar seluruh monsternya mati, ya. Tapi dalam hal tertentu, kadang ini memang diaktifinnya belakangan untuk melihat lawan tuh mau ngapain aja. Gitu. Jadi saat ini gue akan kasih contoh bahwa walaupun kosong, tapi Raiden bisa menangkis serangan itu dengan cara buka kartu jebakan. Jadi sekarang semua monster gue yang posisinya nyerang berdiri begini hancur. Tidak. Oke, set. Selesai. Ini sudah selesai digunakan dan selesai. Oke, sekarang giliran Raiden. Raiden silakan ambil satu kartu. Wah, apa tuh nak? Wah, Dark Magician. Oke, oh sebelumnya gue lupa teman-teman. Jadi, gue ada kartu ini, ya, White Stone, telur. Artinya adalah kalau telur ini hancur, kirim ke graveyard, maka dia akan panggil Blue Eyes White Dragon dari deck tangan. Jadi kita akan cari dulu di deck, ya, mana Blue Eyes White Dragon ya. Nah, ini dia Blue Eyes White Dragon. Oke, kita akan taruh ke tangan. Set. Oke, sekarang Raiden itu keluarin Dark Magician. Nah, teman-teman bisa kita lihat monster ini ada bintang-bintang. Monster yang bisa langsung dikeluarin itu adalah monster yang bintangnya 4 atau kurang. 4 ke bawah itu bisa langsung disummon. Tapi kalau bintangnya udah di atas 4, kayak kasusnya Dark Magician, ya, dia butuh tumbal untuk disummon ke lapangan. Kalau misalnya bintangnya 5 sampai 6, itu tumbal cukup 1. Jadi harus ada satu monster dulu di sini, nanti monster ditumbalin, baru monster bintang itu keluar. Tapi kalau di atas 6, 7, 8, dan seterusnya, butuh 2 tumbal. Jadi Dark Magician, walaupun Raiden udah punya di tangan, dia belum bisa manggil karena nggak ada tumbalnya. Oke, normalnya seperti itu. Nah, sekarang yang bisa Raiden lakukan adalah pertama, dia akan panggil monster ini, ya. Karena monster ini efeknya adalah waktu dia dipanggil ke lapangan, Raiden bisa kirim satu monster yang dark ke graveyard. Untuk apa? Nanti kita lihat. Oke, Raiden taruh dulu kartunya. Set. Nah, 1400. Oke. Saat dia datang, efeknya adalah dia bisa kirim satu dark monster dari deck ke kuburan. Kesannya memang konyol, ngapain ya kok kartu ditaruh di kuburan? Belum ngapa-ngapain kok udah ditaruh kuburan. Nah, nanti kita lihat. Oke, sorry, ke kuburan bukan sih? Oh ya, ke graveyard, betul, ke kuburan. Taruh di kuburan, set. Oke, buat apa? Nanti kita lihat. Ya, Raiden sekarang sudah punya kartu ini. 1400. Kondisinya field gue kosong. Ya, sekarang apa yang akan Raiden lakukan? Raiden akan menyerang karena kosong fieldnya. Oke, Raiden serang. Serang ya? Serang, set. 1400. Gue nggak punya monster, jadi gue kena. Gue kena. Ya, gue kena 1400. Nyawa gue 2000. Sisa berapa nyawa papa? 2000 kena 1400. 20 kurang 14 berapa? 20 kurang 14 berapa? 20 kurang 14. 6. Jadi Bapak kurang berapa? 600. 600 Bapak kena. Jadi Bapak sisa 600 nyawanya. Ya berkurang 1400. Jadi tinggal 600. Nggak ada monster di sini. Oke, Raiden sudah menyerang dan selesai. Oke, sekarang giliran Papa. Papa akan ambil satu kartu. Set. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kalau kayak gitu kurang seru, ya. Karena apa? Karena 1400 tiba-tiba masuk. Sebenarnya gue bisa ngelakuin satu hal, ya. Gue inget punya kartu jebakan manggil hantu, teman-teman. Ya, gue bisa manggil hantu. Jadi kalau tadi Raiden nyerang,
gue bisa aktifin kartu jebakan, gue panggil hantu. Jadi gue bisa manggil monster dari kuburan. Attack 2000. Begini. Dan kalau kalian attack 2000, attack kalian cuma 1400, mau ngapain? Bisa ngapain kan? Bisa ngapain kan? Oke. Sekarang dia nggak bisa ngapa-ngapain karena attack-nya lebih kecil. Jadi apa yang akan Raiden lakukan? Jadi Raiden akan cancel serangannya, masuk ke main phase kedua. Jadi setelah serangannya selesai, Raiden masih bisa do something, lakukan sesuatu lagi. Mau taruh kartu boleh, mau special summon juga boleh. Ini di main phase yang kedua. Oke. Sekarang yang Raiden lakukan adalah Raiden akan juga keluarin hantu seperti papa. Pakai apa? Monster Reborn. Oke, kita pakai. Keluarkan ini, masuk ini. Just special summon ya, special summon. Jadi ini ada untuk penghalangnya, untuk nyerang ya. Monster Reborn dari pakai. Oh, ini ada kartu ini papa ingat. Oke, ini belakangan ya. Oke, sekarang sudah selesai. Raiden udah nggak bisa nyerang lagi karena serangan yang tadi kalau udah selesai attack phase-nya nggak bisa nyerang lagi. Jadi udah selesai. Sekarang giliran papa ya. Papa udah manggil hantu, udah taruh, udah aktifin kartu trap, udah ngambil kartu. Kita giliran papa. Nah, yang papa lakukan adalah papa tahu Raiden punya attack 2200. Papa cuma 2000, pasti kalah. Jadi yang akan papa lakukan adalah pertama, papa akan panggil Kaibaman. Teman-teman bisa lihat Kaibaman ini efeknya cuma 200. Tapi kenapa dipanggil? Karena efeknya adalah dia bisa ditumbalin. Ya, ditumbalin untuk special summon Blue Eyes White Dragon dari tangan. Jadi gue akan tumbalin Kaibaman. Set. Panggil Blue Eyes White Dragon. Just. Oke. Sekarang ceritanya adalah gue mau serang. Gue mau serang ya. Gue mau serang. 3000 serang ke 1400. 30 kurang 14, saya tahu berapa? 30 kurang 14. 16 ya. Jadi Raiden kena 1600. 2000 kurang 1600. Sisa 400 Raiden. Ya. Mau nyari kalkulatornya? Boleh. Dia pakai kalkulator nih. 2000 ya. Dikurang 1400. Ya. Sama dengan berapa? 100. Hah? Oh, 600 ya? 600 nyawanya, betul. Jadi Raiden tinggal 600. Ini hancur. Ya. Ini nggak bisa nyerang ini. Kenapa? Karena ini cuma 2000, ini 2200. Oke, sekarang nyawanya tinggal 600. Saya masih banyak nyawanya, masih utuh. Oke, gue selesai. Ya, sekarang giliran Raiden. Dan ambil satu kartu. Oke, ya. Sekarang Raiden saat ini kondisinya terlihat susah nih. Nyawa tinggal 600. Monsternya cuma 2200, di hadapan dia udah ada monster 3000 dan monster 2000 4-1. Raiden sudah kehilangan harapan. Wait, tapi sebelum itu dia akan normal summon dulu monster, ya. Ini dia normal summon, ya. Waktu dia datang, efeknya adalah ambil polymerization dari deck. Apa itu polymerization? Polymerization itu adalah spell yang berfungsi untuk menggabungkan kartu. Ya, menggabungkan kartu. Oke, sekarang dia sudah punya kartu polymerization. Dia akan menggabungkan kartu. Kita akan panggil kartu yang kuat. Bahannya adalah Dark Magician dan satu kartu naga. Oke, sekarang aktifin dulu kartu polymerization-nya. Oke, sekarang ini kita ambil, ya. Ini juga kita ambil, taruh di kuburan. Muncullah kartu, namanya kartu fusion. Wah, ini dia. Kartu fusion. Attack-nya berapa teman-teman? 3000. Mendadak Raiden punya kartu gede sekarang, ya. Dengan kondisi ini.
Jadi efeknya Dark Magician The Dragon Knight ya adalah kartu nama ini jadi Dark Magician. Waktu di field atau di graveyard, lawanmu nggak bisa mentarget spell atau trap yang kamu kendaliin dengan efek kartu. Dan mereka juga nggak bisa ngancurin ya. Oh sorry, dan kartu kita juga nggak bisa dihancurin oleh kartu efek lawan. Oke, efeknya 3000. Nah sekarang adalah Raiden udah punya kartu 3000. Sudah bisa menyerang ya, karena kan sang yang ini ya 3000 nyerang 2000 ya hancur apa tinggal 1000 nyawanya ini graveyardnya. Oke, ini 1800 ke 3000 nah, nggak bisa nyerang karena bisa nyerang tapi nanti Raiden bunuh diri. Oke, nggak bisa nyerang. Oke dah, sekarang selesai. Raiden udah panggil ini tadi, terus kemudian udah special summon ini, jadi selesai ya. Sekarang giliran Papa. Ini giliran Papa. Oke. Papa akan ambil satu kartu. Set. Tuh. Dan nanti Papa bisa aja nyerang ini. Ya, ada kan nyawanya 600 ya. Oke. Papa akan serang Raiden 3000 ke 1800. Jadi berapa? Sisanya berapa? 3000 ke 1800? 800. 900. 900 kan? Ya. Wah, tapi nanti Raiden kalah. Jadi Bapak nggak akan, Bapak bertahan aja. Bertahan, ya. Bertahan. Oke, jadi sekarang gue nggak mau ngapain, gue end. Sekarang gue serahkan ke Raiden. Raiden, giliran ini sekarang ambil satu kartu. Ini, ambil satu kartu dari sini. Ada apa itu? Fusion Substitute ya. Oke, ini fungsi sama polymerization. Nah, untuk keperluan tutorial ini ya, gue sengaja diem untuk memberikan ini kesempatan dan teman-teman juga untuk mengaktifkan satu kartu lagi ya. Namanya Equip. Jadi ini adalah kartu trap ya, jebakan, ini kartu magic atau spell, satu lagi kartu Equip. Sekarang Raiden coba summon ini ya, spellcasternya ke sini. Ini attack-nya 1800. Oke. Basically 1800 ya nggak kuat. Tapi dia bisa dikuatkan pakai satu equip namanya. Yaitu ini. Wonder One. Efeknya adalah kartu equip itu ada lambangnya begini, plus equip ya. Efeknya adalah ini bisa dipasang ke spellcaster monster. Spellcasternya kan ini. Bisa dipasang ke spellcaster monster dan dia dapat attack 500. Jadi Raiden taruh di area manapun ya. Kemudian nanti Raiden declare, Raiden bilang, oke, ini akan nambah attack 500. Ke siapa? Ke sini. 18 tambah 5 berapa? 18 tambah 5. 18 tambah 5. Ya. 23 ya. Jadi 500 tambah 1800 berapa? 2300 ya, 2300. Jadi attack-nya dia sekarang 2300 karena ditambahin sama ini. Oke, sekarang dia menyerang. Bisa nyerang Papa nggak? Bisa ngalahin Papa nggak? Ya, kan 3000 nih. Jadi bisa nyerang Papa nggak? Bisa ngalahin Papa nggak? Ini attack-nya berapa? 3000. Nah, jadi kebayang nggak ngalahin Papa gimana? Ini tabrakin dulu. Oke, siap. Terus kamu menyerang pakai Dark Magician The Dragon Knight. Nyerang ini. Oh, sama-sama 3000. Bahkan nggak ada damage, tapi dua-duanya hancur. Oh, ini hancur. Sekarang gue udah nggak ada lagi. Ini juga hancur ya, udah hancur. Sekarang gue nggak ada lagi. Dan serang semuanya. Dan itulah dia teman-teman permainan dari Yu-Gi-Oh! Ini adalah cara gue yang sederhana untuk ngajarin anak gue. Mudah-mudahan juga bisa ngajarin teman-teman yang mungkin udah lama denger permainan ini tapi belum pernah tahu cara mainnya gimana. So, here we go. Inilah dia Yu-Gi-Oh!
Stay tune terus di Dua Dadu, kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya di game-game yang lain. Sampai jumpa, dadah!